janinnya akan diambil dari perut sang ibu dengan cara dibelah perutnya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita akan berkelana atau berjalan-jalan sedikit ke daerah Sulawesi Selatan. Kita akan berbicara tentang kisah mistis atau kisah horor yang ada di Indonesia, seperti yang gue katakan tadi, khususnya Sulawesi Selatan. Kalau berbicara kisah mistis atau kisah-kisah horor di Indonesia, itu sejarahnya cukup panjang ya geng, turun-temurun dan banyak sekali perkembangannya, dan banyak sekali mungkin cerita-cerita yang sudah ditambahkan atau mungkin yang dihilangkan juga. Tapi tetap saja yang namanya cerita turun-temurun itu menjadi sebuah ketakutan yang terus-menerus gitu ya, dari generasi ke generasi gitu. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang Parakang. Ini merupakan sosok makhluk yang sangat mengerikan menurut kepercayaan orang Bugis Makassar, di mana mereka percaya bahwa Parakang ini bisa saja berbentuk apapun alias bisa berubah wujud. That's why Parakang ini adalah sebuah ancaman yang bisa kapan saja menyerang orang-orang di Makassar. Nah, yang membuat makhluk ini sangat mengerikan adalah jika dia tak puas mengganggu orang yang sedang ingin dia ganggu gitu ya geng, bisa saja makhluk ini menghabisi nyawa sang korbannya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Parakang. Oke, apa itu Parakang? Parakang ini adalah jelmaan orang atau manusia biasa yang gagal untuk mempelajari ilmu hitam. Menurut kepercayaan masyarakat Sulawesi nih geng ya, terutama suku Bugis Makassar, Parakang ini menurut mereka adalah manusia yang tadinya ingin menuntut ilmu hitam melalui pesugihan, melalui pemujaan gitu ya, pokoknya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan satanik gitu. Namun sayangnya tubuh dan mentalnya itu nggak kuat dan nggak siap, yang otomatis itu mental. Akhirnya mereka berada di tengah-tengah hal yang bisa dikatakan ya ngambang gitu. Jadi manusia enggak, jadi setan enggak gitu. Jadi benar-benar berada di tengah yang bisa dikatakan gagal gitu geng. Kenapa bisa ada orang yang kayak gini? Biasanya ketika mereka melakukan ritual untuk mendapatkan ilmu hitam tersebut, badan mereka itu nggak kuat untuk menerima tahapan demi tahapan. Kan ada tuh ya jenis-jenis orang yang mungkin belajarnya itu setengah-setengah gitu geng. Jadi di tahap pertama semangat, tahap kedua masih semangat, tahap ketiga udah mulai males-malesan, sampai akhirnya tidak menjiwai dan ilmunya tidak meresap gitu ya. Nah, itu biasanya akan gagal dan ilmu itu akan mental dan dia akan berada di tengah-tengah, setengah jadi manusia, setengah lagi sudah satanik gitu. Karena kalau bisa dikatakan memang untuk mempelajari ilmu hitam itu nggak sekedar lu itu melakukan ritual-ritual biasa atau menghafalkan ayat-ayat atau mantra-mantra, nggak cuman gitu ya. Memang agak berat gitu geng untuk menerima yang namanya ilmu hitam ini. Di saat hal ini terjadi, maka terwujudlah seorang Parakang. Nah, Parakang ini adalah orang yang gagal tadi geng menuntut ilmu hitam. Dan jangan salah, apakah Parakang ini akan berakhir di dirinya aja? Enggak. Biasanya Parakang ini jika dia melanjutkan hidup sebagai manusia, misalkan dia merubah wujudnya sebagai manusia, melakukan pernikahan dan mempunyai anak, biasanya keturunannya juga akan menjadi seorang Parakang. Nah, inilah bahayanya ilmu hitam Parakang ini geng, karena bila berkembang biak gitu ya, bila bereproduksi gitu ya otomatis akan menciptakan Parakang-Parakang yang lainnya. Karena dipercaya darah seorang Parakang itu mampu mengalir ke darah keturunannya. Jadi si keturunan gak perlu mempelajari ilmu atau ritual lagi, cukup dengan terlahir dari seorang ayah atau seorang ibu yang mempunyai latar belakang seorang Parakang gitu ya, dan anaknya itu dengan otomatis bisa mengikuti darah keturunan dari orang tuanya tersebut. Mengerikan banget ya. Jadi bisa dikatakan orang Makassar, suku Bugis zaman dulu berhati-hati banget gitu sama orang-orang, gak bisa sembarangan ya, salah-salah gitu ya, ternyata keluarganya adalah keluarga Parakang. Nah, mungkin dari cerita gue ini masih kurang lengkap gitu. Mungkin teman-teman ada yang bersuku Bugis, boleh dong tinggalkan komentar di bawah kalau kalian memang dari suku Bugis, kalian dari Makassar atau kalian dari Sulawesi Selatan walaupun bukan suku Bugis misalkan, boleh. Mungkin kalian punya pengalaman atau cerita yang lebih lengkap gitu ya, versi apa sih sebenarnya Parakang ini gitu ya. Mungkin cerita ini turun-temurun dari keluarga kalian ya kan, atau dari teman-teman yang pernah kalian dengar, pernah bertemu, mungkin mengalami langsung gitu ya, atau kalian sendiri adalah Parakang mungkin. Boleh tinggalkan komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke wujud dari makhluk jadi-jadian alias Parakang ini.
Seperti yang gue katakan tadi, setengah manusia dan setengah setan atau hantu gitu ya. Dimana Parakang ini jika belum bereaksi, dia akan berwujud seperti manusia biasa gitu. Lo akan lihat dia itu ya layaknya teman-teman lu, layaknya keluarga lu, layaknya orang-orang yang pada umumnya gitu ya. Namun ketika dia bereaksi gitu ya, pada sewaktu-waktu hal ini atau ilmu hitam ini akan bereaksi dalam tubuhnya. Ini ibaratkan kalau kalian pernah nonton film yang mutan gitu kan, tiba-tiba aja mereka berubah gitu ya. Nah, Parakang ini mungkin kurang lebih seperti itu. Ada yang bisa dikontrol, ada yang enggak. Yang bisa dikontrol mungkin di saat-saat tertentu dia pengen berubah jadi Parakang, dia akan menjadi Parakang. Di saat-saat tertentu dia akan jadi manusia. Atau mungkin ada yang tidak terkontrol di saat-saat tertentu, tanpa dia sadari dia akan berubah jadi Parakang dengan sendirinya. Itu ada juga. Ketika hal ini bereaksi alias dia berubah menjadi Parakang, wujudnya akan seketika berubah dengan kondisi mata merah menyala, lidah yang cukup panjang yang terkadang dijulurkan keluar, serta kulit yang terasa sangat tebal dan sangat-sangat keras. Nah, biasanya nih ya, kulit dia tersebut tidak mempan ditembus apapun, ditebas pakai parang, nggak mempan, ditembak juga nggak mempan gitu ya. Serta kukunya juga panjang banget tuh, geng. Sebenarnya ilmu hitam Parakang ini masih samar-samar sih ya. Apa sih yang tadinya diharapkan dari ilmu hitam itu? Kan banyak jenisnya nih. Ada orang yang mempelajari ilmu hitam pengen bisa ngehilang gitu misalkan, atau pengen bisa memikat orang lain gitu ya. Nah, kalau dari ciri-ciri Parakang tadi, mungkin saja ya, ini tebakan gue doang ya, dia mempelajari ilmu hitam jenis kebal kali ya. Karena dimana setelah berubah gitu ya, kulitnya menjadi kasar, tebal gitu kan, dan keras sehingga tidak mempan dihantam pakai benda apapun. Ya kan, bisa aja kan. Atau teman-teman, menurut teman-teman dari suku Bugis, Makassar, atau yang lebih paham tentang Parakang, sebenarnya ilmu hitam apa sih yang dia pelajari? Kalian boleh sharing di komentar ya. Mungkin ada kekuatan lain gitu yang sedang dia pelajari, seperti misalkan kayak kuyang gitu kan dari Kalimantan mencari tumbal, dan bisa dikatakan kuyang ini kan melepaskan kepala dan organ dalam tubuhnya dari badan gitu ya. Nah, kalau Parakang ini lebih tepatnya seperti apa? Kalian boleh sharing dan tinggalkan komentar di bawah. Oke, selanjutnya Parakang ini mampu menjelma menjadi apapun dan kapanpun. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, misal kayak film vampir atau something yang seperti kuyang gitu ya, atau hal-hal lain lah, banyak dikatakan kalau hal-hal ini bisa berubah wujud ketika malam hari. Namun berbeda dengan Parakang, di mana dia bisa merubah wujudnya itu bahkan pada siang hari. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah wujud dari Parakang ini bisa menjelma menjadi manusia, bahkan menjelma menjadi hewan. Mungkin kalian akan nyamain gitu, kayak babi ngepet gitu bisa berubah jadi hewan gitu ya. Tapi berbeda, kalau babi ngepet ya udah fix jadi babi ngepet. Tapi kalau Parakang ini dia bisa berubah menjadi hewan apapun wujudnya gitu. Dan bahkan dikabarkan pernah kejadian di mana seorang Parakang ditemukan berubah wujud menjadi benda, sampai benda tersebut harus dibakar agar si Parakang ini berubah kembali menjadi manusia. Jadi misalkan nih, si Parakang ini merubah dirinya tuh menjadi sebuah box kayu misalkan. Nah, box kayu itu sudah diketahui oleh seorang dukun atau tercium gitu ya, ini baunya beda gitu ya, ini pasti Parakang. Lalu dibakar. Setelah dibakar dalam kondisi mati ya, tiba-tiba saja box kayu itu berubah menjadi manusia yang sudah hangus. Nah, ini pernah kejadian, geng. Serem banget ya. Dan memang dari kejadian yang gue ceritakan tadi itu agak samar-samar ya. Ada yang mengatakan itu sebuah box kayu, ada yang mengatakan itu sebuah pedang, ada yang mengatakan itu benda tajam gitu. Kurang jelas gitu ya cerita yang sebenarnya. Nah, tapi hal ini pernah terjadi. Lalu pasti timbul pertanyaan dari kalian, bagaimana cara membedakan manusia yang sebenarnya, benda yang asli atau hewan yang asli dengan Parakang gitu ya, dengan jelmaan Parakang gitu. Bagaimana cara membedakannya? Oke, meski memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi manusia, berubah jadi hewan, berubah jadi benda, Parakang ini tetaplah sesosok makhluk yang tidak sempurna. Karena kan yang seperti gue bilang tadi, dia ini adalah gagal gitu ya, setengah manusia, setengah satanik gitu. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok dari Parakang dan benda-benda atau wujud-wujud lain yang dia perankan gitu ya. Nah, misalkan saja nih ketika dia berubah wujud menjadi kucing atau anjing, itu benar-benar aneh. Orang yang akan melihatnya tuh seperti kaki belakangnya itu terlalu panjang, layaknya manusia yang lagi merangkak gitu, geng. Kan kaki kita ini lebih panjang daripada tangan toh. Jadi
terlihat sekali gitu perbedaannya. Loh, kenapa anjing itu kaki belakangnya lebih panjang kayak cacat gitu. Nah, dari situ saja orang-orang sudah akan mengetahui atau wujud dari parakang ini akan ketahuan. Apalagi orang-orang di sana kan informasinya sudah tersebar gitu ya, bahwa adanya sosok parakang ini. Jadi ketika ada hewan yang berwujud berbeda, pasti akan terlebih dahulu dicurigai sebagai parakang gitu. Tapi ya tidak tertutup kemungkinan juga beberapa hewan ada yang mengalami cacat lahir gitu kan. Namun kebanyakan dari hal tersebut kalau terjadi di Makassar, di suku Bugis, itu adalah sosok parakang ini. Nah, cara berjalannya juga berbeda, di mana parakang yang berubah menjadi hewan ini, cara berjalannya cenderung merunduk ke depan gitu, seperti hewan yang bukan hewan asli gitu. Jadi benar-benar kayak kita lagi main kuda-kudaan, main hewan-hewanan, paham gak sih? Kayak terlalu kelihatan gitu ya diperankan. Nah, jadi sangat-sangat mencolok dan mudah untuk dibedakan. Lalu bagaimana jika dia sedang berubah menjadi benda lain? Misalkan aja pohon gitu ya. Kalau dia berubah menjadi pohon, itu akan lebih mudah lagi untuk dibedakan, karena ketika dia menjadi pohon, rantingnya itu hanya akan ada 2 dan bentuknya juga aneh. Disitulah orang akan dengan mudah atau dengan gampang menebak kalau pohon ini adalah pohon jadi-jadian atau sosok parakang. Karena dimana ketika dia berubah menjadi pohon, 2 ranting itu merupakan tangan manusia, jadi gampang untuk dibedakan. Seperti yang gue katakan di awal, parakang ini gak cuma menggoda, gak cuma mengganggu, namun juga bisa memakan korban. Siapa atau seperti apa sih target yang diincar oleh parakang? Target yang diincar oleh parakang adalah orang-orang yang mendekati kematiannya atau udah menjelang ajal gitu, geng. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghisap atau memakan organ-organ mereka, misal seperti hati, usus, dan organ-organ lainnya. Biasanya hal ini akan terjadi kepada anak-anak yang sedang sakit serta orang tua yang sedang sakit atau sekarat gitu ya. Itu sering banget terjadi di zaman itu. Dan bahkan ya, seorang ibu hamil yang tidak punya tenaga atau ya tidak punya kekuatan untuk bergerak ya, biasanya akan didatangi oleh parakang dan janinnya akan diambil dari perut sang ibu dengan cara dibelah perutnya. Nah, ini merupakan sebuah makanan segar bagi seorang parakang. Mengapa dilakukan demikian? Hal ini adalah untuk tumbal supaya menjaga nyawa mereka atau ilmu hitam mereka. Karena kan dia di ambang tengah-tengah nih, geng ya. Manusia dan ilmu hitam atau satanik. Nah, jika tidak memiliki tumbal atau tidak terus-terus memakan daging manusia gitu ya, organ manusia, maka seorang parakang ini akan termakan oleh ilmu hitamnya dan seketika mati termakan oleh ilmu hitam tersebut. Dan itu sudah banyak kejadiannya gitu ya. Karena menurut cerita nih ya, banyak parakang yang akhirnya menyesal dan mereka tuh kayak terlambat bertobat gitu loh. Tapi sudah terlanjur gitu. Setengah ilmu hitam itu sudah menempel di tubuh mereka. Namun mereka tidak mau melanjutkan atau tidak mau melakukan yang namanya ritual mencari tumbal, memakan organ manusia gitu ya, mencari janin gitu. Mereka tidak mau melakukan itu. Mungkin lebih kepada ya udah dia give up sama hidupnya. Nah, pelan-pelan ilmu hitam ini akan memakan diri orang tersebut dan orang itu akan mati menggenaskan. Matinya tuh kayak ngambang di antara 2 dunia, geng. Terlihat hidup namun sebenarnya jiwanya sudah mati. Jadi kayak zombie gitu lah, geng. Kayak mayat hidup gitu. Cukup mengerikan ya nama parakang ini ya. Dan sebenarnya apapun makhluk itu dalam wujud apapun pasti punya titik kelemahan. Parakang sendiri punya titik kelemahan, dan dimana kalau misalkan di saat zaman itu orang bertemu dengan sosok parakang ini, mereka bisa mengalahkan atau membela diri dari parakang ini agar selamat gitu ya. Cara untuk mengusir atau mengalahkan sosok parakang ini, katanya nih ya, cukup dengan memukul si parakang ini 1 kali, dan itu bisa membuat dia menghilang dan pergi. Nah, namun justru pantangannya adalah memukul sosok parakang ini dengan cara berkali-kali. Hal ini justru akan memperkuat energi negatif daripada parakang ini dan dia tidak bisa diusir gitu. Oleh sebab itu sangat disarankan di zaman itu ya, di saat itu ketika bertemu dengan parakang hanya cukup memukul 1 kali dan itu akan menyelesaikan semua gitu, geng. Di zaman itu orang Sulawesi Selatan, khususnya orang suku Bugis Makassar, sangat paham gitu ya jika tetangga mereka atau salah satu tetangga mereka gitu ya tiba-tiba meninggal dunia tanpa melalui yang namanya sakit terlebih dahulu, atau ada kabar yang apalah gitu ya, yang misalkan dia sedang mengalami apa gitu tiba-tiba meninggal gitu ya. Nah, meninggal secara tiba-tiba lah ya istilahnya ya. Hal ini akan membuat orang-orang di sana yakin ini terjadi karena keluarga tersebut adalah keluarga dari sosok parakang gitu ya. Dan dimana dia meninggal setelah mengalami atau mendapatkan pukulan tunggal. Jadi dipukul sekali. Dan itu langsung membuat si parakang ini menghilang dan mati.
biasanya. Konon katanya jika saat mencari mangsa atau sedang berkeliling gitu ya, yang berkeliling itu adalah arwah dari si parakang atau sisi jahat atau roh jahat dari si parakang ini. Nah, begitu arwah tersebut dipukul oleh seseorang dengan pukulan tunggal, maka arwah ini akan mati. Dengan seketika jasadnya yang tadi berada di rumah gitu ya, itu akan seketika kesakitan juga dan ikut mati gitu ya. Jadi tanpa harus terlihat dia di luar dipukul oleh orang, sebenarnya jasadnya di rumah sudah mati gitu. Saking terkenalnya kisah parakang ini sampai-sampai sudah pernah dijadikan film gitu geng ya. Dan dikabarkan sampai detik ini, sampai saat sekarang ini, sosok parakang ini masih ada di daerah Sulawesi sana. Dan bahkan kabarnya rules dalam menjadi parakang ini harus diturunkan ilmunya ketika sudah tua atau mendekati sakit-sakitan atau mendekati maut gitu ya. Karena jika tidak diturunkan, maka ilmu parakang ini akan sangat menyengsarakan si tubuh. Dia tidak akan mati, yang seperti kita katakan tadi, mengambang di dua dunia, mati enggak, hidup juga enggak, benar-benar kayak zombie gitu kayak. Nah makanya karena ilmu ini terus diturunkan atau turun-temurun, sampai detik ini parakang ini belum selesai. Gimana geng menurut kalian? Apakah mungkin di daerah kalian yang lain ya, teman-teman di luar Makassar, ada gitu ya fenomena yang kayak gini? Mungkin namanya agak sedikit berbeda gitu ya, bukan parakang atau apalah gitu. Kalian boleh cerita di kolom komentar.